Selamat datang dan selamat menikmati. Saat Karakal dan Eun-sok menuju tempat yang dikatakan Karakal, Jin-hyuk menelpon. Jin-hyuk mengatakan, akhirnya dirinya bisa menemukan kegunaan Eun-sok. Dirinya ingin meminta bantuan. Ia ingin Karakal dan Eun-sok untuk menemukan dan menghancurkan kristal yang menjadi inti dari sihir Michael. Mereka harus bergerak cepat, karena ia tidak tahu berapa lama lagi yang lain dapat bertahan. Tiba-tiba segerombolan preta menghampiri mereka. Karakal dengan mudah menghajar mereka semua. Karakal mengatakan, monster itu sepertinya menjaga kristal. Ia memperkirakan ada beberapa tempat yang mungkin akan menjadi tempat kristal. Ia akan melindungi Eun-sok apapun yang terjadi, karena Eun-sok satu-satunya penghubung dengan Jin-hyuk. Alice melompat ke udara. Saat terasa sudah cukup tinggi, Alice merapalkan skillnya. Sebuah tombak besar menghantam gerombolan preta yang Michael keluarkan. Hantaman itu sampai membuat gemuruh yang sangat kuat, sampai mereka yang di sekitarnya merasakannya juga. Michael mengatakan, Alice melenyapkan setengah pasukan preta miliknya hanya dengan satu serangan. Sepertinya Alice dalam bentuk yang bagus. Jin-hyuk mengatakan, sepertinya kalian berdua mempunyai banyak hal yang perlu dibahas, jadi ia akan membiarkan Alice mengurus Michael. Ia akan bergabung kembali setelah mengurus dua anak buahnya. Alice mengatakan, apakah Jin-hyuk berpikir kalau dirinya tidak mampu menghadapi mereka sendirian? Jin-hyuk mengatakan, dirinya tidak ingin Alice menanggung semua beban sendirian. Ingat, kita adalah teman. Ia akan memberitahu Alice sesuatu saat semua ini berakhir. Kemudian Jin-hyuk mengajak Ophelia dan Bertion untuk melawan dirinya. Michael mengatakan, sudah berapa lama mereka tidak berjumpa, mantan kepala keluarga Ataraxia. Tanpa basa-basi, Alice langsung menyerang Michael. Michael mengatakan, tidak seharusnya Alice meninggalkan tempat itu. Alice dulunya dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Tapi sekarang, Alice tidak dapat berbuat banyak karena pembatasan dari tower. Melihat Alice yang selemah ini, membuat dirinya merasa sedih. Alice mengatakan, ia tidak butuh air mata buaya Michael. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Michael tetap bukan tandingannya. Michael mengatakan, kita mesti mempertahankan keseimbangan dalam tower. Itulah alasan Alice jatuh dalam keadaan seperti ini. Alice cukup kuat untuk terus menaiki tower, tapi kedamaian dan keseimbangan membuat Alice menahan diri. Tapi sekarang adalah gilirannya untuk menggantikan Alice menaiki tower setinggi-tingginya. Sekarang lihat seberapa banyak dirinya bertambah kuat semenjak terakhir kali kita bertemu. Bertion mengatakan, pertarungan kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Jin-hyuk mengatakan, Bertion mengatakan itu, seperti orang yang mengalah padanya selama ini. Bertion mengatakan, ia membiarkan Jin-hyuk hidup untuk informasi. Semenjak Alice sudah muncul, tidak ada gunanya lagi membiarkan Jin-hyuk hidup. Jin-hyuk mengatakan, kalau begitu, dirinya juga akan menunjukkan kekuatan aslinya. Kekuatan yang selama ini ia tunjukkan hanya sekitar 20% dari kekuatan aslinya. Dengan demikian, Jin-hyuk berhasil mengkopi skill Mana Absorption. Jin-hyuk sengaja membiarkan mereka hidup, dan dirinya dengan sabar menerima semua serangan mereka untuk skill ini. Mana Absorption adalah skill yang wajib ia dapatkan saat melawan para vampir. Lalu Jin-hyuk menggabungkannya dengan Divine Power dan menghasilkan Soul Absorption. Setiap kali Jin-hyuk menyerang musuh, ia akan mencuri sebagian mana musuh. Dan bila serangannya terus-menerus mengenai musuh, Jin-hyuk akan mendapatkan stat tersembunyi, Vitality. Ophelia dan Bertion menyadari kalau skill itu adalah milik para vampir, tapi ada Divine Power yang tercampur di dalamnya. Jin-hyuk langsung menyerang Bertion. Bertion kehilangan mana, dan Jin-hyuk mendapatkan stat Vitality. Vitality menciptakan sinergi dengan semua stat, dan memperkuat seluruh badannya. Untuk menemukan stat itu, Jin-hyuk harus melalui 62.000 percobaan. Sudah tidak ada lagi batasan bagi Jin-hyuk untuk bertumbuh. Jin-hyuk menyerang dengan ganas dan mengumpulkan banyak stat vitality. Sedangkan para vampir, stat magicnya terkuras sedikit demi sedikit. Seberapapun keras mereka mencoba menyerang Jin-hyuk, tetap tidak bisa mengenai Jin-hyuk sekalipun. Jin-hyuk mendengar ledakan dari tempat pertarungan Alice. Mungkin Alice belum cukup kuat saat ini untuk mengalahkan Michael. Jin-hyuk berencana menyelesaikan pertarungan ini secepatnya dan pergi ke tempat Alice.
Jin Hyuk mengatakan dirinya sedang berada dalam jadwal yang padat, jadi ia akan menghentikan mengumpulkan stat sekarang. Jadi apa yang Michael inginkan sebenarnya? Ia akan membiarkan mereka hidup jika mereka memberitahu dirinya. Jin Hyuk menebas putus leher Bertion dan berkata, ia hanya membutuhkan satu orang saja untuk informasi itu. Apakah Ophelia akan memberitahu dirinya dengan jujur sekarang? Karena pembatasan kekuatan oleh Tower, Alice dihajar habis-habisan oleh Michael. Alice yang terdesak berharap Jin Hyuk datang menolong dirinya. Akhirnya, Caracal dan Eun Sok menemukan batu kristal itu. Caracal mengatakan, bila kita ingin memenangkan perang ini, kristal itu harus dihancurkan. Ia akan membuka jalan bagi Eun Sok, dan Eun Sok harus bisa menghancurkan kristal itu. Eun Sok mengatakan, apakah dirinya harus melewati semua monster itu dan menghancurkan kristalnya? Setidaknya Caracal mempunyai keluarga yang ingin dilindungi, tapi ia hanya ingin populer di kalangan para wanita. Dirinya hanya ingin terlihat keren saja, jadi jangan berharap lebih darinya. Caracal mengatakan, hidup tidak perlu serumit itu, mungkin lebih mudah dari yang Eun Sok pikirkan. Jadi lakukan apa yang harus Eun Sok lakukan sekarang. Itulah kehidupan seorang pria yang sebenarnya. Eun Sok teringat saat dirinya diangkat menjadi kapten tim penyerang. Ketua guildnya mengatakan, pada saat ini, tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi kapten tim penyerang sebuah guild besar. Mulai dari sekarang, Eun Sok akan mendapatkan uang, ketenaran, dan cinta. Akhirnya Eun Sok menyerang kristal itu dan menghancurkannya. Lingkaran sihir Michael pun menghilang. Jin Hyuk mengatakan, ternyata mereka berhasil melakukan itu. Tangannya mulai terasa pegal, apakah Ophelia akan berbicara sekarang? Ophelia mengatakan, kita mengincar lantai ke-29. Jin Hyuk mengatakan, itu lantai di mana pasukan Imperial berada. Ophelia mengatakan, dirinya bersumpah mendengar sendiri Michael mengatakan itu. Michael menginginkan Balmung yang dimiliki oleh Imperial. Dirinya tidak tahu apapun selain itu. Sepertinya Michael berencana membunuh naga di lantai ke-48, menggunakan Balmung yang merupakan pedang pembunuh naga terbaik. Kemudian Jin Hyuk menggunakan Brand of Obedience kepada Ophelia dan berkata, apakah Ophelia ingin tetap hidup? Ophelia mengatakan, bukankah itu sudah jelas, ia ingin tetap hidup. Dengan begitu, bertambah satu lagi budak Jin Hyuk. Michael mengatakan, dirinya percaya kalau Alice sudah cukup lama menikmati kebebasannya. Sekarang waktunya Alice kembali ke tempat yang seharusnya. Tiba-tiba Jin Hyuk datang dan menebas tangan darah milik Michael. Jin Hyuk mengatakan, kerja bagus Alice. Sekarang menjauh dan beristirahat. Dirinya akan mengambil alih dari sini. Saat melihat Jin Hyuk dan Michael bertarung, Alice menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Jin Hyuk. Sebelumnya Jin Hyuk tidak sekuat ini, dan dirinya yakin tentang itu. Apakah Jin Hyuk bertambah kuat dalam sekejap saat mereka berpisah untuk sementara waktu? Saat Jin Hyuk menyerang, Michael tidak terluka sama sekali karena perbedaan level mereka yang terlalu besar. Saat Eun Sok mati-matian melawan para preta, tiba-tiba Yeonhwa datang membantu. Saat Yusong sampai dan melihat Eun Sok, ia mengakui kalau Eun Sok adalah orang yang gigih, membunuh banyak monster dengan pedang yang rusak. Eun Sok meminta pertolongan karena Caracal terluka dan hampir mati. Teresa langsung turun tangan menyembuhkan Caracal. Setelah selesai, Teresa langsung jatuh pingsan. Yu Seong teringat akan pesan Jin Hyuk, apapun yang terjadi, jangan datang ke tempatnya. Saat misi mereka selesai, bawa yang terluka dan mundur ke tempat yang sudah ditentukan. Yu Song berharap Jin Hyuk dengan segera menyelesaikan urusannya, karena mereka semua sudah mencapai batasnya. Michael mengeluarkan skillnya, dan Jin Hyuk berhasil menebasnya. Saat pedangnya tersangkut, Jin Hyuk melepaskannya. Jin Hyuk mengeluarkan busurnya, dan panah itu menghantam Michael dalam jarak dekat. Michael mengatakan, sepertinya Jin Hyuk mempunyai banyak skill, tapi Jin Hyuk tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Michael mengeluarkan sihir terkuat miliknya. Alice mengetahui skill milik Michael, dan meminta Jin Hyuk menjauh dari sana. Jin Hyuk mengatakan, dirinya perlu menerima skill itu secara langsung. Lalu Jin Hyuk melemparkan Shield of Perseus untuk melindungi Alice. Api besar menjalar membakar habis apapun yang di sekitarnya. Saat selesai merapalkan sihirnya, Michael mengatakan,
Jin Hyuk dapat menganggap itu sebagai kehormatan. Ini pertama kalinya dirinya menghabiskan semua mananya hanya untuk melawan seorang manusia. Alice, sekarang tidak akan ada yang mengganggu kita. Kita akan melanjutkan pertarungan yang sebelumnya sempat terhenti. Ternyata Jin Hyuk masih hidup dan bersiap menyerang Michael. Saat terkena skill Michael, Jin Hyuk mengaktifkan skillnya. Dengan skill itu Jin Hyuk tidak dapat terluka sama sekali selama 1 detik. Jin Hyuk mengatakan, Michael tidak akan pernah mengerti seberapa berharganya 1 detik untuk dirinya. Tapi itu cukup untuk menghabiskan semua mana Michael dan mengubah Michael menjadi samsak baginya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.